Shalom saudara. Hidup di dunia ini memang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian yang membuat kita seringkali merasa kehilangan arah dan bertanya-tanya, apa yang seharusnya kita lakukan? Bagaimana cara hidup yang benar dan menyenangkan hati Tuhan? Jawabannya dapat kita temukan dengan memahami ketetapan Tuhan. Ya, melalui Alkitab, Tuhan telah memberikan petunjuk, peraturan, dan hukum yang bisa menjadi pedoman bagi umatnya agar kita bisa menjalani hidup dengan benar. Ingatlah selalu, meskipun mentaati peraturan Tuhan bukan merupakan syarat untuk mendapatkan keselamatan, namun ketaatan merupakan bentuk ekspresi cinta kita kepadanya. Dengan selalu berpegang teguh pada ketetapan Tuhan, kita dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjalani kehidupan yang memuliakan namanya. Seperti yang pemazmur katakan di Mazmur 119 ayat 33. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Kita harus memiliki kerinduan yang mendalam juga untuk mau memahami ketetapan Tuhan sebagai pedoman dalam perjalanan hidup kita, lalu memegangnya hingga akhir hayat. Maka di video kali ini, kita akan membahas 12 petunjuk ketetapan Tuhan dari Alkitab yang harus kita pegang terutama di zaman akhir ini. Karena zaman akhir adalah masa di mana banyak peristiwa yang akan terjadi dan kita sangat membutuhkan pedoman yang kuat untuk tetap teguh dalam iman dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita pelajari bersama. 1. Pencobaan itu baik untuk kita. Yakobus 1 ayat 2-4 tertulis, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan telah menetapkan bahwa pencobaan itu baik untuk kita, karena dengan datangnya pencobaan dalam hidup kita, seperti datangnya masalah yang bertubi-tubi atau penderitaan, jika kita bisa bertahan, maka itu akan menghasilkan ketekunan yang membuat kita bisa menjadi sempurna, utuh nantinya. Jadi mulai sekarang, ketika kita sedang menghadapi suatu pencobaan, maka yang Tuhan mau, haruslah kita menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan. Karena pencobaan itu ternyata berguna untuk menguji iman kita yang dapat menghasilkan ketekunan. Ketekunan inilah yang akan membuat kita nantinya menjadi sempurna dan utuh yang tidak akan kekurangan suatu apapun. Ingatlah selalu, pencobaan atau masalah hidup adalah hal yang pasti terjadi dalam hidup setiap kita. Dan Tuhan mengajarkan bahwa kita harus menghadapinya dengan iman, bukan dengan rasa takut, karena Tuhan tahu jalan hidup kita ke depannya. Maka, seandainya iman kita hendak diuji kemurniannya, biarlah iman kita timbul seperti emas di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya, amin. 2. Jangan bersungut-sungut. Yakobus 5 ayat 8-9 tertulis, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Tuhan telah menetapkan bahwa umatnya tidak boleh bersungut-sungut. Banyak orang secara sadar maupun tidak sadar sering jatuh dalam dosa ini. Bayangkan jika kita dijahati orang atau menerima ketidakadilan, pasti akan sulit bagi kita untuk tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut maupun tidak saling mempersalahkan. Padahal kalau kita baca di keseluruhan Alkitab, bersungut-sungut merupakan dosa yang sangat serius. Seperti kisah bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Tuhan di padang gurun. Mereka mengeluh tentang makanan, air, dan kepemimpinan Musa. Dan kita tahu akhirnya bahwa hal ini membuat Tuhan marah dan segera menghukum mereka. Maka ingatlah selalu, apapun yang terjadi, bahkan ketika Anda sedang menghadapi situasi yang paling menjengkelkan sekalipun, jangan bersungut-sungut. Jika Anda bersungut-sungut, masalah pun tidak akan selesai.
malah akan memperburuk keadaan. Karena Tuhan tidak senang dengan perbuatan bersungut-sungut itu, membuat kita semakin lama mendapatkan pertolongan. Sebab bersungut-sungut pada dasarnya merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ketika kita bersungut-sungut, maka kita menunjukkan bahwa kita tidak percaya bahwa Tuhan itu baik dan mengasihi kita, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah atas kita. Jadi sebagai ganti bersungut-sungut, kembangkanlah sikap rasa bersyukur. Itulah yang Tuhan ingin kita terus lakukan dalam meresponi segala hal yang tidak enak dalam hidup. Selalu bersyukur menunjukkan bahwa betapa kita mempercayai Tuhan sebagai Bapa yang baik bagi kita. Juga membuat kita menjadi anak Tuhan yang tidak bercela dan tiada bernoda di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kita akan berjaya di antara mereka seperti bintang-bintang di langit. Haleluya, amin. 3. Pentingnya memilih pergaulan dengan bijak. Amsal 13 ayat 20 tertulis, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tuhan menetapkan bahwa kita harus hati-hati dalam memilih pergaulan, karena pergaulan kita dapat mempengaruhi karakter kita di masa depan. Jika kita berteman dengan orang yang suka membaca Alkitab, maka kita pun akan terpengaruh suka membacanya juga. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka kita pun akan selalu mendapat dukungan agar terus setia kepada Tuhan, dan lain-lain. Demikianlah pergaulan dengan orang bijak membawa kebijaksanaan, sedangkan pergaulan dengan orang bebal membawa kemalangan. Banyak orang dipenjara karena teman yang jahat. Banyak yang terjerumus di dalam dosa oleh karena terpengaruh dari pergaulan yang salah, dan lain-lain. Bukan berarti kita harus memilih-milih teman berdasarkan suku, ras, atau golongan, tetapi kita harus cermat memilih apakah dia termasuk orang yang bijak atau bebal. Jika Roh Kudus memberitahukan Anda bahwa dia adalah orang bebal, maka segera hindari orang tersebut. Ingatlah, orang bijak adalah orang yang menjadi bahwa diri dia tidak tahu akan segalanya, sehingga dia akan selalu rendah hati. Sedangkan orang bebal adalah orang yang menganggap dirinya sudah tahu semuanya, maka akan terlihat sombong. Sekali lagi, pilihlah untuk menghabiskan waktu Anda bersama orang yang bijak. Ini termasuk menghabiskan banyak waktu bersama pasangan Anda maupun anak-anak Anda, karena itulah yang Tuhan mau. Juga takutlah selalu kepada Tuhan, karena itu akan membuat Anda menjadi orang bijak, sehingga orang yang menghabiskan waktu dengan Anda akan mendapatkan pengaruh kebijaksanaan dari Anda juga. Haleluya, amin. 4. Melatih tubuh dan jiwa setiap hari. 1 Timotius 4 ayat 8 tertulis, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tuhan menetapkan agar kita setiap hari mau melatih, baik tubuh maupun jiwa kita, agar bisa selalu sehat. Latihan fisik seperti berjalan kaki maupun aktivitas fisik yang bisa mengeluarkan keringat itu bermanfaat untuk kesehatan tubuh, meskipun manfaatnya terbatas untuk di kehidupan ini saja. Sedangkan ibadah, selain bermanfaat untuk kesehatan jiwa kita di dunia ini, juga mengandung janji untuk kehidupan kekal di surga sana. Maka ingatlah selalu agar kita tidak melupakan ibadah, baik secara pribadi, yakni setiap hari. Sediakan waktu untuk doa, baca Alkitab, pujian, maupun penyembahan, maupun ibadah raya setiap hari Minggu di gereja. Karena ini merupakan ketetapan Tuhan yang harus kita pegang sampai akhir. Haleluya, amin. 5. Selalu bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan menetapkan di dalam Kristus Yesus bahwa dalam segala hal, dalam keadaan apapun, baik maupun buruk, kita harus selalu mengucap syukur. Sejujurnya hal ini lebih mudah dikatakan daripada dilaksanakan. Sebab jika dunia kita sedang berantakan atau kita lagi didorong orang, pastinya kita sangat sulit untuk mengucap syukur. Ingatlah selalu, jika kita bersungut-sungut, maka kita yang rugi. Tetapi jika kita mengucap syukur, maka kita akan untung. Karena kita mau menjalankan ketetapan Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat di dalam dunia ini, sehingga iman dan harapan kita tetap kuat terhadap Tuhan. Dan inilah yang akan menyelamatkan kita keluar dari segala masalah.
kita harus percaya akan kebaikan Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan raga kita. Dan ini kita tunjukkan dengan selalu mengucapkan syukur di dalam segala hal. Haleluya, amin. 6. Lebih takut kepada Tuhan daripada orang. Amsal 29 ayat 25 tertulis, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Tuhan menetapkan bahwa kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada dengan orang. Takut akan Tuhan berarti mengakui kekuasaan, kesucian, dan keadilannya. Hal ini berarti kita mempercayai bahwa Tuhan itu sungguh ada dan mau menaati perintah-perintahnya. Karena segala perintahnya itu memang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita agar menjadi lebih baik. Sedangkan rasa takut terhadap orang lain dapat membuat kita mengkompromikan dosa atau membuat pilihan hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jika kita menjalankan ketetapan ini, maka kehidupan kita akan terlindungi. Sebab segala perintah Tuhan itu baik dan menghidupkan kita. Segala apa yang kita anggap sudah mati, mungkin keuangan kita, mungkin kesehatan, atau hubungan, dapat hidup kembali karena kuasa firman Tuhan yang kita taati itu. Haleluya, amin. 7. Berani melangkah. Yosua 1 ayat 9 tertulis, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan menetapkan bahwa kita harus berani melangkah ketika Roh Kudus sudah memberikan kita dorongan untuk bergerak. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itu akan memberikan kekuatan yang dapat membuat kita dapat mengatasi berbagai tantangan. Ketakutan dan keraguan untuk melangkah itu datangnya dari iblis. Kita harus usir dalam nama Yesus. Ingatlah, ketakutan dalam langkah akan membuat hidup kita terhambat. Dari Alkitab, kita mengetahui bahwa terkadang waktu untuk berdiam diri telah usai. Saatnya melangkah agar kita dapat menjadi instrumennya Tuhan. Nah, pada saat Roh Kudus menyerukan keberanian, kita harus meresponinya dengan taat. Sebab inilah waktu di mana pertolongan Tuhan atas hidup kita terjadi. Buang segala kemalasan maupun rasa tidak percaya itu jauh-jauh. Sebab seperti kemenangan Daud melawan Goliat, Tuhan telah menjanjikan kemenangan juga atas segala permasalahan besar bagi kita yang kecil ini. Bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Haleluya, amin. 8. Terus bekerja menggunakan talenta yang diberikan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 tertulis, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan menetapkan bahwa kita harus terus menggunakan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita dengan tekun dan penuh tanggung jawab sampai Dia kembali. Karena sesungguhnya setiap dari kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Ini artinya semenjak lahir bersama dengan warna bola mata, sidik jari, bahkan sampai ke nulis sukanya pakai tangan kanan atau kiri, Tuhan juga telah memberikan setiap kita itu talenta. Talenta melambangkan karunia dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menggunakan talenta ini untuk melakukan pekerjaan yang telah disiapkan oleh Tuhan. Bagi Anda yang sekarang merasa tidak ada talenta, ketahuilah itu adalah tipu muslihat iblis yang diberikan kepada Anda. Anda yang merasa tidak punya talenta itu sebenarnya hanya belum menyadarinya saja. Anda harus menemukannya. Mesti ingat-ingat kejadian masa lalu, karena talenta itu merupakan jati diri Anda. Jadi Anda mesti kembali ingat ke masa lalu, bahkan mengingat-ingat masa kecil Anda. Iblis terkadang menggunakan kerasnya hidup dan lingkungan yang berdosa untuk membuat Anda tidak menyadari talenta sendiri. Biarlah terang cahaya Tuhan menerangi pikiran Anda. Perjalanan menemukan talenta diri merupakan perjalanan spiritual bagi pribadi Anda masing-masing. Haleluya, amin. 9. Tuhan yang menentukan berhasil suatu rencana. Amsal 16 ayat 3 tertulis, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan telah menetapkan bahwa kita harus terus melekat kepada Tuhan, seperti ranting pohon anggur yang melekat kepada pokoknya. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa, karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatu.
Bahkan hati seorang raja pun seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Bahwa Tuhan mampu menjamah hati setiap orang agar dapat membuat segala rencana kita berhasil. Maka kita harus selalu menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, agar segala rencana kita terlaksana, sebab Tuhanlah yang menentukan berhasilnya suatu hal. Bahkan dikatakan Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bahwa kita kerja pun jangan terlalu capai, harus ingat istirahat, karena Tuhanlah yang menentukan berhasil atau tidaknya rencana kita. Haleluya, amin. 10. Uang bukan segalanya. Lukas 12 ayat 15 tertulis, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak telah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhan menetapkan bahwa kita harus waspada terhadap segala ketamakan, karena hidup tidak bergantung pada harta benda. Harta benda tidak bisa menjamin kehidupan kita. Dalam hubungan, banyaknya uang tidak dapat membeli cinta dan kesetiaan. Dalam kesehatan, banyaknya uang tidak menjamin kita akan selalu sehat. Dalam karir, banyaknya uang tidak dapat memberikan kita keahlian, dan lain-lain. Kita harus menganggap bahwa Tuhanlah segalanya di dalam hidup kita. Melaksanakan kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui Alkitab dapat menjamin bahwa kita akan meraih kebahagiaan sejati di dalam hidup ini. Haleluya, amin. 11. Berbuat kasih. Efesus 4 ayat 32 tertulis, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan telah menetapkan bahwa kita harus terus berbuat kasih kepada orang lain. Perintah Tuhan telah nyata melalui ucapan Yesus, bahwa Yohanes 15 ayat 17 tertulis, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang yang lain. Bahkan Yesus memerintahkan kita untuk tetap mengasihi orang yang sudah jahat kepada kita. Matius 5 ayat 44 tertulis, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan telah diperintahkannya pula bahwa kasih itu bukan sekedar kata-kata indah, melainkan melibatkan tindakan. 1 Yohanes 3 ayat 15 tertulis, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Memang berat, tetapi inilah perintah Tuhan kepada kita. Haleluya, amin. 12. Tidak pernah berhenti untuk belajar atau mengejar hikmat. Amsal 18 ayat 15 tertulis, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Tuhan menetapkan bahwa selama kita masih bernafas, kita tidak boleh berhenti belajar atau mengejar hikmat. Jika kita membaca kitab Amsal, kita dapat menemukan betapa pentingnya memiliki hikmat itu. Sampai-sampai orang yang mengejar hikmat diberikan pujian oleh Tuhan. Seperti Salomo yang lebih memilih meminta hikmat ketika Tuhan menawarkan kepadanya untuk meminta apa saja. Jadi belajarlah terus apa yang Roh Kudus arahkan dalam hati Anda untuk dipelajari. Jangan pernah berhenti dalam mengejar hikmat dalam hidup Anda. Mengingat pula bahwa nanti kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Maka, mengejar hikmat adalah sangat penting dalam hidup kita. Karena dengan hikmat, kita dapat terus melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Jika pikiran Anda sudah mumet, maka mintalah hikmat kepada Tuhan yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hikmat itu secara ajaib akan diberikan kepada Anda. Haleluya, amin. Sebagai penutup, masih banyak ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada dalam Alkitab. Seperti kita tidak boleh menghakimi orang, jangan terus terikat dengan masa lalu, bahkan sampai kepada amanat agung. Melihat begitu banyak ketetapan Tuhan yang ada dalam Alkitab ini, terkadang membuat kita berpikir, apakah mungkin kita bisa menghafalkannya, apalagi secara konsisten mentaati semua perintah Tuhan. Maka di sini peran Roh Kudus itu sangat berharga bagi kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita telah menerima kelahiran kembali menjadi manusia baru dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita.
Sebagai tandanya, kita akan berhenti menyukai hal-hal yang berdosa seperti sebelumnya. Jika Anda ada perasaan sangat tidak enak kalau sedang berbohong, maka itulah kerja Roh Kudus dalam diri Anda. Roh Kudus pelan-pelan akan mengubahkan sifat dan hati Anda menjadi baru dan suci. Anda tidak akan lagi dapat menikmati hal-hal yang berdosa. Jadi Roh Kudus kedepannya akan terus mengingatkan Anda tentang ketetapan-ketetapan Tuhan untuk Anda taati. Dengarkanlah selalu suara roh yang ada dalam diri Anda. Jika ada damai sejahtera, maka Anda telah berada di jalan yang benar. Jika ada kegelisahan, maka Roh Kudus sedang menegur karena Anda telah melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Terpujilah Tuhan, berkat Roh Kudus, kita bisa terus berada di jalan yang benar. Sekali lagi, pilihan ada di tangan kita, berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian. Hendaklah kita memilih berkat dan kehidupan. Caranya adalah dengan terus memegang ketetapan-ketetapan Tuhan sampai akhir. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.